Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan di dalam ayat ini, maka nalin nabi walladzina amanu ayyashtaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi seorang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun yang dimintakan ampun itu adalah kerabat dekatnya sendiri. Jamaah yang berbahagia, ayat ini juga mempertegas bahwa Allah itu memang berwenang secara mutlak kepada siapa hidayah itu harus diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, alhamdulillah walaupun kita terlelap tidur, nyenyak, tetapi kita tetap berkesempatan, tetap istiqomah bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Kita berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan insya Allah akan menjadi bekal ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, masih tentang hidayah. Tapi sebelum itu perlu saya review sedikit apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena barangkali di antara kita ada yang berhalangan hadir atau ada yang lupa, perlu kita ingatkan sedikit. Disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hidayah itu mahal, sangat mahal. Dari sangat mahalnya hidayah itu, orang yang paling berjasa sekalipun terhadap perjuangan Islam belum tentu bisa mendapatkan hidayah dengan semudah-mudahnya. Bahkan diperjuangkan pun oleh orang yang paling semangat berdakwah, mengajak orang untuk beriman, belum tentu juga bisa membantunya untuk mendapatkan hidayah.
Kita ingat cerita paman Rasulullah bernama Abu Thalib, orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah. Disebutkan di dalam tarikh Islam, sejarah Islam, bagaimana Abu Thalib yang sangat menyayangi keponakannya bernama Muhammad itu, mulai dari kecil mengasuhnya setelah ditinggal wafat oleh ibunya. Bahkan terlihat lebih menyayangi ponakannya daripada anaknya sendiri. Siang malam bersamanya. Bahkan kalau malam sering dikeloninya sebelum tidur. Hingga dewasa, kemudian Rasulullah menjadi nabi untuk mengajak orang untuk beriman. Banyak yang mengganggunya. Dalam kondisi seperti itu, sang paman menjadi pelindung yang sangat melindunginya. Pasang badan, siapa yang berani mengganggu sang keponakan pada saat berdakwah mengajak orang untuk beriman, beliau selalu terdepan untuk melindunginya. Singkat cerita, kita paham betapa paman Rasulullah itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah, paling berjasa dalam perjuangan dakwah Rasulullah, terutama di awal-awal sejarah Islam disebarkan oleh Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun beliau paling berjasa, walaupun yang memperjuangkan untuk mendapatkan hidayah itu adalah orang pilihan, kekasih Allah, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Tetaplah hidayah itu menjadi kewenangan mutlak dari Allah. Tidak bisa kita, walaupun kita ini orang yang ahli di bidang agama, sangat bertakwa kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, tidak mampu memperjuangkannya untuk mendapatkan hidayah. Ini sekedar bukti bahwa ternyata hidayah itu benar-benar sangat mahal. Bahkan ketika Rasulullah berada di samping kanan sang paman menjelang detik-detik terakhir wafatnya beliau, Rasulullah berbisik di telinga kanannya, "Ya am, wahai paman, qul, katakan, asyhadu an la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Sebuah kalimat yang kelak aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepadanya. Jamaah yang berbahagia, tetapi di sisi kirinya sudah berdiri tokoh Quraisy yang memang getol menghalangi dakwah Rasulullah menyebarkan hidayah Islam itu. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga berbisik di telinga kirinya dengan mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu ini sudah benci, sudah tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu, ajaran bapakmu yang bernama Abdul Muthalib itu? Jamaah yang berbahagia, pada saat sang paman ingin melafadzkan kalimat syahadat itu, dipandu oleh sang keponakan, tetapi terhenti gara-gara ada bisikan di telinga kiri yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Berkali-kali Rasulullah membisikkan sekaligus mengingatkan supaya sang paman bisa husnul khotimah dengan melafadzkan kalimat thayyibah, kalimat syahadat itu. Ya am, wahai paman, qul, katakan, asyhadu an la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, kalimat yang kelak aku akan bersaksi di sisi Allah bahwa engkau telah beriman kepadanya. Jamaah yang berbahagia,
Tapi lagi-lagi dua pejabat tinggi Quraisy ini juga berbisik sama, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu sudah ingin membuang? Apakah kamu sudah tidak suka lagi dengan ajaran nenek moyangmu yang engkau dapatkan, yang engkau warisi dari bapakmu bernama Abdul Muthalib itu? Jamaah yang berbahagia, berkali-kali Rasulullah membisikkan kalimat thayyibah itu, tetapi hidayah itu sulit, Bapak Ibu. Sampai kepada keputusan terakhir, sang paman mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku tetap setia berada di atas ajaran nenek moyangku, bapakku Abdul Muthalib. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi perlu kita pahami betapa hidayah itu benar-benar sangat mahal. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapatkan hidayah ini sebaiknya harus bisa mempertahankan, menjaganya sebelum pergi. Jamaah yang berbahagia, Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan di dalam ayat ini, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi seorang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun yang dimintakan ampun itu adalah kerabat dekatnya sendiri. Jamaah yang berbahagia, ayat ini juga mempertegas bahwa Allah itu memang berwenang secara mutlak kepada siapa hidayah itu harus diberikan. Kita hanya berusaha untuk mengajak orang lain untuk selalu berada dalam hidayah, tetapi yang menentukan apakah dia berhak mendapatkan hidayah atau tidak, tetaplah itu adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, mungkin dia saudara kita, mungkin dia paman kita, mungkin dia bahkan bapak kita, ya. Kita sangat menyayanginya, seluruh kerabat dekat kita ajak. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah, tetaplah dia tidak berada dalam hidayah itu. Mungkin kita pernah punya pengalaman. Makanya berdakwah itu adalah proses, Bapak Ibu. Tidak bisa kita itu mengajak orang sekarang juga dia beriman. Tidak bisa kita mengajak orang untuk sholat 5 waktu secara istiqomah di masjid ini, kemudian pada saat itu juga dia akan mengikuti kita. Barangkali butuh kesabaran, butuh waktu sampai dia mau bersama kita, berada di dalam hidayah, berada dalam keimanan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi, sekali kita mendapatkan hidayah, mari kita jaga hidayah itu supaya kita selalu berada dalam kebaikan-kebaikan dalam setiap hari-hari kita ya. Kenapa Ustadz? Karena hidayah itu mudah hilang. Hidayah itu mudah hilang, Bapak Ibu. Kalau tidak dijaga mudah hilang. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis caranya menjaga supaya hidayah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Rasulullah mengingatkan, badiru bil a'mal fi'atan kaqillatil lailil mudlim. Bersegeralah kamu untuk selalu beramal, beribadah. Jangan menunda-nunda kalau memang kita bisa melaksanakan ibadah itu. Kalau memang kita bisa melaksanakan amal soleh, laksanakan. Jangan menunda-nunda dengan mengatakan tina deki gelu. Ya, apalagi misalnya biarlah saya belum dapat hidayah, nanti aja misalnya. Kan ada yang kadang-kadang dengan entengnya orang menjawabnya seperti itu.
Jamaah yang berbahagia, kenapa? Fi'atan kaqillatil lailil mudlim. Karena hidayah itu ya, di dalam hadis ini ya, itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan seperti potongan kegelapan yang malam yang gelap, seperti potongan malam yang gelap. Sebentar, tidak lama dia bersama kita, bisa-bisa sebentar lagi sudah terbit fajar, sudah hilang. Yang awalnya gelap, ya, sebentar lagi akan terang. Sama seperti hidayah itu. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan sangat baik, bersegera untuk beribadah dan beramal soleh, maka dia akan pergi meninggalkan kita, seperti malam meninggalkan kita dengan terbitnya fajar itu. Oleh karena itu, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini, yusbihur rajulu mu'minun, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang itu bisa di pagi harinya dia itu beriman, tetapi di sore hari dia itu dalam kondisi kafir. Atau dalam bahasa yang lain, di pagi hari dia rajin bersama kita, beriman, ya, rajin sholat di sini, mengikuti pengajian di sini, tetapi di sore harinya siapa yang menyangka dia melakukan perbuatan yang kufur kepada Allah? Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore hari dia masih bersama kita, sholat asar di sini, tetapi di pagi hari dia sudah kehilangan imannya, dia sudah berbuat kufur. Makanya banyak cerita Bapak Ibu yang tidak pernah kita sangka-sangka, ya. Dan itu terjadi. Orang yang terlihat alim, terlihat ahli ibadah, bahkan mungkin sering menasehati orang lain, mengajak kebaikan-kebaikan, ya, tetapi siapa yang menyangka dia berakhir dengan su'ul khatimah, ya. Misalnya dia sorenya bersama kita di sini, ya, malamnya dia minum misalnya di tempat hiburan, atau dia selingkuh dengan orang lain tanpa sepengetahuan keluarganya, padahal paginya di sini, sorenya ketahuan tertangkap basah di Surabaya misalnya, atau sorenya di sini bersama kita, malamnya dia sudah ada di tempat hiburan di Surabaya, minum kemudian dengan hiburan-hiburan yang lain. Banyak itu. Dan itu kita sering mendengarkan, melihat di berbagai media kejadian-kejadian yang tak terduga seperti itu. Jamaah yang berbahagia, kami punya banyak pengalaman, ya. Terutama misalnya di kampus, ya. Di kampus itu kan tahu sendiri, orang-orang kampus itu kan sangat idealis, pintar kalau mengkritik, seperti pendekar turun gunung. Hampir tidak ada yang benar di hadapannya, selalu saja ada celah untuk mengkritik. Semua kebijakan pemerintah, ya, tidak luput dari kritiknya, ya. Coba sekarang kalau dia yang diberikan amanah, diberikan jabatan, apakah dia tetap berada dalam hidayah sebagaimana dia mendapatkannya di kampus dengan idealismenya itu? Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis ini, apa yang menyebabkan orang itu di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir, atau sebaliknya, di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir? Apa yang menyebabkan? Disebutkan di dalam hadis ini, yabi'u dinahu bi'aradid dunia. Dia bisa menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Sehingga mudah berubah Bapak Ibu. Orang kalau sudah diuji dengan uang ini, ya, dia mudah berubah. Hidayah yang dia pegang bisa dia lepas. Kenapa?
Karena ada tawaran lain yang lebih enak. Ya. Hidayah itu mudah dilepas. Kenapa? Karena mau ditukar dengan kenikmatan duniawi. Makanya jangan heran banyak sekali orang-orang di kampus yang idealis itu, ya, yang ilmunya sangat tinggi itu, ya, bergelar doktor, bergelar profesor, ya, tetapi dia meninggalkan imannya sebagai seorang akademisi karena ingin mendapatkan jabatan menteri, wakil menteri, jabatan komisaris, ya kan? Coba dibaca itu di berbagai media. Ya. Akhirnya dia lupa dengan imannya sebagai seorang akademisi, lupa dengan idealismenya, ya, sebagai seorang akademisi. Semua hidayah yang dia peroleh selama di kampus ditanggalkan begitu saja demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jamaah yang berbahagia, ini bukti-bukti nyata terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin sebagian kita pernah mengalaminya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ini masih berada di dalam hidayah, maka kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita ini istiqomah sholat 5 waktunya, itu di dalam hidayah, ayo kita jaga itu. Mumpung kita bersama orang-orang yang soleh setiap hari, yang akan membantu kita untuk saling mengingatkan, ya, supaya kita selalu berada dalam hidayah. Itu juga bagian dari cara kita untuk menjaga supaya kita tetap dalam hidayah. Jamaah yang berbahagia, sebelum ditutup, ya, hidayah itu harus dicari, bahkan harus diburu. Jangan menunggu. Saya pernah dapat cerita dari ibu-ibu Aisyah itu, ya, yang pada awalnya dia diajak untuk rajin pengajian, ikut, ya, rajin, ya. Tapi ada komentar yang menurutnya sangat mengganggu. Gara-gara, ya, dia sudah mulai istiqomah dengan jilbabnya itu. Yang kalau ikut pengajian kan harus berjilbab, ya. Dan itu menjadi budayanya sehari-hari di rumahnya, keluar rumah pakai jilbab, ya. Ada saudaranya, kerabatnya komentar, ya. Apa komentarnya? Siah mau kemana? Saya ngapa sama tuh ada emak, jilbab, ya. Cuk kita acilekan gitu kan. Mencoba. Ya, itu godaan. Bagaimana? Apakah dia tetap istiqomah di dalam hidayah atau dia harus melepaskan hidayah karena tidak tahan dengan omongan orang itu? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ketika dia ditawarkan untuk berhijab, ya, maka dia bersegera berhijab karena teman-temannya semuanya berhijab. Tidak menjawab tinala deki, ceki muda, deki bila laci burung wajil bapa. Itu yang disebut penyakit saufa. Penyakit saufa itu penyakit yang selalu menunda-nunda. Padahal dia bisa melakukannya bersama teman-temannya yang solehah itu, yang soleh, tetapi, ya, dia selalu menunda-nunda. Tina deki bila naik haji baru dia akan istiqomah untuk selalu berada dalam hidayah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita patut meniru Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dikenal sebagai sahabat yang melalui proses berliku-liku untuk mendapatkan hidayah. Tidak semudah kita. Beliau untuk mendapatkan hidayah beriman terhadap Islam itu perjalanannya panjang sekali, Bapak Ibu. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, beliau itu menjalaninya mulai dari negerinya, negeri Persia, karena beliau itu namanya kan Salman Al-Farisi, ya. Al-Farisi itu adalah seperti marga Persia. Beliau berasal dari
keluarga penganut taat agama Majusi. Bapaknya dikenal sebagai tokoh agama Majusi. Di rumahnya selalu ada api yang tidak pernah padam, dijaga dengan baik oleh bapaknya. Karena memang penganut agama Majusi itu adalah penyembah api, sangat taat. Beliau juga orang dahaf, orang punya, kebunnya banyak. Singkat cerita, tapi dia berkesempatan untuk bisa keluar rumah. Jadi walaupun beliau ini kaya raya, dipingit seperti seorang gadis, tidak boleh kemana-mana karena semua di rumahnya tersedia. Tapi beliau berkesempatan untuk keluar rumah, lihat tanahnya, lihat sawahnya, lihat kebunnya yang di luar. Singkat cerita, beliau akhirnya berkesempatan untuk keluar rumah dan sempat menemukan orang beribadah, ya, dan kebetulan mereka adalah orang yang beragama Nasrani, ya. Jadi di tengah-tengah kesibukannya melihat-lihat kebunnya itu, beliau mampir ke sebuah tempat di mana itu adalah tempat beribadahnya orang Nasrani. Dia berpikir, ini agama apa? Kok kayaknya menarik sekali, sangat menarik. Bahkan dia mengatakan lebih rasional daripada agamanya sendiri. Sampai tidak terasa seharian beliau habiskan untuk menyaksikan orang beribadah, yang itu adalah agama Nasrani. Umat Nasrani sedang beribadah, dilihat gitu, ya. Singkat cerita lagi, beliau pulang, bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, tadi di sela-sela kesibukanku melihat kebun-kebun itu, aku menyaksikan ada umat yang melaksanakan ibadah, dan sepertinya ibadahnya itu sangat menarik. Ibadahnya itu kok rasional sekali, tidak seperti ibadahnya kita, katanya. Mendengar apa yang dilaporkan oleh sang anak ini, bapaknya marah karena tahu itu adalah agama baru, itu agama Samawi, Nasrani. Sejak itu kemudian beliau mengatakan, mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah lagi, ya. Jadi bapaknya itu gara-gara khawatir anaknya berpindah keyakinan, berpindah agama, mendapatkan hidayah, dia tidak mau dikarangkeng lagi anaknya supaya jangan kemana-mana. Sebagai seorang anak muda yang punya idealisme, ya, rasa ingin tahunya sangat besar, dia tetaplah penasaran, ingin tahu tentang agama baru itu, gimana itu. Berusaha sampai kemudian beliau itu kabur dari rumahnya, gara-gara ingin tahu agama baru yang dilihatnya itu. Rela mengikuti kabilah, ya, yang menuju Syam. Syam itu kalau sekarang negeri Syria yang sekarang lagi perang itu, ya. Jadi dia diam-diam kabur dari rumahnya, hanya ingin mendalami agama baru yang namanya Nasrani itu. Sehingga dia ikut bersama rombongan pergi ke negeri yang namanya negeri Syam, yang kita kenal sekarang sebagai negara Syria itu. Di sana ketemu dengan pendeta yang mau mengajarkannya hidayah baru bernama agama Nasrani. Singkat cerita, tidak lama perjumpaannya dengan sang pendeta di Syria itu. Kemudian dia mengatakan, siapa lagi pendeta soleh yang bisa mengajarkanku tentang hidayah agama baru ini setelah sepeninggalanmu? Pendeta mengatakan, pergilah kamu ke negeri yang namanya negeri Mosul. Mosul itu kalau sekarang adalah di Irak. Kamu pergi ke Irak, pergi ke Mosul. Di sana ada pendeta yang juga soleh, yang bisa mengajarkanmu untuk tetap berada dalam hidayah. Pergi dia ke negeri Mosul, ke negeri Irak. Singkat cerita, di negeri Irak juga tidak lama, karena pendeta yang mengajarkannya tentang kebenaran itu juga wafat.
Sebelum wafat sang pendeta mengatakan, pergilah kamu melanjutkan perjalanan ke negeri yang namanya negeri Nasibin. Negeri Nasibin itu adalah Algeria. Kalau sekarang itu namanya Aljazair. Jadi dari Syria dia ke Irak, dari Irak dia ke Aljazair. Demi untuk mencari hidayah. Di sana juga tidak lama, karena pendeta yang mengajarkannya tentang hidayah agama baru bernama Nasrani itu juga wafat. Dan sebelum wafat dia mengatakan, kamu pergilah ke negeri yang namanya negeri Amoria, negeri Romawi. Di sana ada pendeta yang juga soleh yang akan mengajarkanmu supaya kamu tetap berada di dalam hidayah. Jamaah yang berbahagia, lagi-lagi dia tidak lama di sana di negeri Amoria, karena juga pendeta itu juga wafat. Tetapi sebelum wafat dia mengatakan, setelah ini saya tidak tahu lagi kepada pendeta mana kamu akan belajar tentang kebenaran itu. Tetapi ada kabar gembira, akan datang seorang nabi di akhir. Disebutkan namanya. Dia hidup di sebuah tempat di mana banyak pohon kurmanya, memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama, kalau diberi sedekah, dia tidak mau menikmati sedekah itu dan memberikannya kepada para sahabatnya. Ciri yang kedua, tetapi kalau diberi hadiah, dia mau mencicipinya dan lebihnya diberikan lagi kepada para sahabatnya. Dan yang ketiga, dia punya ada tanda kenabian di punggungnya. Jamaah yang berbahagia, lagi-lagi dia memburu hidayah itu, mencari seorang yang punya 3 ciri, yang hidup di tempat yang banyak pohon kurmanya itu. Singkat cerita, ya, dia mengikuti rombongan yang ke Arab, tetapi di perjalanan kena musibah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, beliau kena musibah, semua harta bendanya yang diperjanjikan untuk diberikan kepada orang yang sanggup mengantarkannya ke tempat itu, diambil duluan, ya, kambingnya, ternaknya, ya, diambil duluan. Bahkan beliau itu dijual sebagai seorang budak kepada orang Yahudi. Demi perjuangan untuk mendapatkan hidayah, semua hartanya habis. Bahkan dia dijual menjadi seorang budak. Coba bayangkan, perjuangan beliau sangat luar biasa sekali. Tetapi qadarullah, Allah menghendaki, beliau ternyata dijual kepada seorang Yahudi yang kebetulan tinggal di Madinah, di mana Rasulullah mendakwahkan Islam itu. Singkat cerita, dia mendengar percakapan majikannya dengan ponakannya tentang nabi baru yang sedang mendakwahkan agamanya. Dia turun dari pohon kurma karena pada waktu itu kebetulan beliau sedang bekerja, ya, bekerja untuk memetik kurma milik majikannya. Dia turun dan bertanya kepada majikannya, tolong saya diberitahu tentang informasi tadi. Kabarnya ada seorang nabi yang mendakwahkan agamanya. Tolong saya diberitahu. Apa katanya? Sudah, kamu kerja saja, kamu nggak usah ngurus urusan ini. Kamu kerja saja dengan urusanmu. Kamu ini hanyalah seorang budak. Jamaah yang berbahagia, sebagai seorang pemuda idealismenya begitu kuat, rasa ingin tahunya semakin besar, semakin dihalang-halangi, semakin kuat dia ingin tahu. Akhirnya dia dengan membawa kurma yang ada di tangannya nyari di mana ada nabi yang menyebarkan agama baru itu. Ketemu. Pada saat ketemu dia mengatakan, ini aku sedekahkan kurma untukmu. Dan Rasulullah menerimanya dan memberikannya kepada para sahabatnya. Ketemu ciri pertama. Ketika diberi sedekah, Rasulullah tidak mau untuk mencicipinya,
justru diberikan kepada para sahabatnya. Kemudian pada keesokan harinya beliau membawa lagi kurma dengan mengatakan, kalau ini hadiah untukmu, saya berharap engkau mau mencicipinya. Dan beliau mau mencicipi, dan sisanya diberikan kepada para sahabatnya. Ketemu ciri yang kedua. Dan yang ketiga ini gimana caranya untuk mengetahui bahwa dia itu punya tanda kenabian di punggungnya? Kalau pakaiannya seperti kita, bisa nggak semudah itu kita tahu? Wong setiap hari kita pakai baju, walaupun di rumah kita pakai baju, susah. Pasti susah untuk menemukan ciri yang ketiga ini. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang akan diberikan hidayah yang bernama Salman Al-Farisi itu. Ada momen di mana dia dengan mudah bisa menyaksikan tanda kenabian itu. Apa momennya? Disebutkan di dalam sejarah, pada saat itu momennya adalah Rasulullah sedang bersama para sahabatnya memakamkan salah seorang sahabatnya yang wafat. Jadi kita mau takziah lalabet kayak Polrek Madura, kan terlihat kesibukannya bagaimana ya untuk memakamkan saudara kita itu, teman kita itu. Ada kesempatan itu, dan Rasulullah tahu bahwa ada orang yang sedang meneliti tentang dirinya, dan akhirnya beliau mau memberikan kesempatan untuk membuka kainnya. Jadi pada saat beliau sibuk dengan urusan pemakaman itu, beliau menyingkapkan kainnya itu sehingga terlihat jelas tanda kenabian di punggungnya itu. Jamaah yang berbahagia, dengan menyaksikan lengkap 3 ciri itulah kemudian beliau mengatakan sambil merangkul Rasulullah, engkaulah yang aku cari ya Rasulullah. Selama perjalanan yang begitu sangat panjang dari rumahku, dari negeri Persia ke Mosul ke Irak, dari Persia ke Syam ke Syria, kemudian ke Mosul ke Irak, kemudian ke Nasibin di Aljazair, kemudian ke negeri Amuria Romawi, sampai ke Madinah ini. Aku cari hidayah itu, dan akhirnya aku ketemu dengan hidayah itu. Jamaah yang berbahagia, sejarah ini memberikan pelajaran kepada kita betapa hidayah itu memang harus kita perjuangkan, harus kita cari. Makanya kalau diberikan kesempatan untuk ngaji bersama seperti ini, ya kan, walaupun 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali ya, saya kira itu adalah sesuatu yang sangat baik ya. Ketimbang seperti Salman Al-Farisi ya, begitu menguras tenaga, pikiran, waktu, dana untuk bisa mendapatkan hidayah. Sementara kita sekarang mudah untuk bisa mendapatkan hidayah. Ada banyak pengajian, ada banyak ustadz, ada banyak teman-teman kita semuanya soleh di sini yang siap mengingatkan kita kalau kita lupa atau keliru. Jamaah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan pada sebelumnya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hidayah juga ya, macam-macam hidayah dan tingkatan-tingkatannya. Insya Allah kita sampaikan pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.